Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Fitri Januarti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024 kelas A dengan NIM 2405076013. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai folklore yang mencakup dari pengertian folklore, sejarah folklore di Indonesia, dan apa saja jenis-jenis dari folklore. Folklore adalah suatu kebudayaan manusia yang sifatnya kolektif, yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional atau turun-temurun dari generasi ke generasi. Penyebarannya baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk isyarat. Menurut Alan Dandes, kata folklore merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar, yaitu folk dan lore. Folk ialah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama seperti warna kulit dan rambut, kemudian sosial yang sama seperti mata pencaharian, bahasa, pendidikan, dan agama serta kebudayaan yang dapat dibedakan dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Sedangkan lore, kata lore ialah kebudayaan yang diwariskan secara lisan atau melalui contoh yang disertai oleh gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Folklore kerap dikaitkan dengan tradisi dan kesenian yang mencakup cerita rakyat, kepercayaan, seni pertunjukan, dan adat istiadat yang mencerminkan identitas komunal dan berkembang seiring zaman serta menyatu dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia sendiri, setiap daerah, etnis, suku, kelompok, bangsa, dan masing-masing agama telah mengembangkan folklore mereka secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, sejarah folklore Indonesia dimulai dari praaksara sekitar abad ke-5 Masehi. Ketika masyarakat belum mengenal aksara hingga sepenuhnya bergantung pada tradisi lisan untuk mewariskan pengetahuan, mitos penciptaan, adat istiadat, serta pelajaran moral melalui dongeng dan legenda yang disampaikan turun-temurun dalam keluarga. Memasuki masa Hindu-Buddha dan Islam pada abad ke-5 hingga ke-16, folklore beradaptasi dengan pengaruh luar seperti epos Ramayana Mahabharata yang dijadikan versi lokal, di mana cerita lisan menyatu dengan prasasti dan naskah kuno tetapi tetap berada di kalangan rakyat jelata. Pada era kolonial Belanda abad ke-19, penjabat Belanda mulai mendokumentasikan folklore melalui majalah dan buku. Istilah folklore dipelopori oleh William Thoms pada tahun 1846, diikuti oleh pasca kemerdekaan dengan pengumpulan sistematis oleh Jawatan Kebudayaan dan Balai Pustaka pada 1960-an, yang guna untuk menyelamatkan ribuan cerita dari kepunahan akibat urbanisasi. Kemudian di era modern sejak 1990-an hingga kini, modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi, saat ini kelestarian folklore sudah mulai menghilang meskipun ada upaya pelestarian, tetapi tantangan utama dari pelestarian folklore ialah hilangnya penutur asli di daerah terpencil. Selanjutnya, menurut Jan Harold Brunfart, folklore dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yakni yang pertama ialah folklore lisan atau verbal folklore, yang kedua ialah folklore sebagian lisan atau partly verbal folklore, dan yang ketiga adalah folklore bukan lisan atau non-verbal folklore. Pada jenis folklore pertama, folklore lisan adalah sebuah tradisi yang disampaikan seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Folklore lisan disebut juga dengan istilah tradisi lisan. Folklore ini memiliki ciri yang biasanya seorang pencerita atau sumber akan mengadakan suatu pertemuan langsung dengan pendengarnya, sehingga terjadilah sebuah bentuk pewarisan budaya yang bahkan terkadang diadakan juga pertukaran cerita dalam pertemuan tersebut. Adapun jenis-jenis folklore lisan diantaranya yaitu dongeng, anekdot, legenda, pantun, syair, bahasa rakyat, perayaan tradisional, sajak, cerita rakyat, maupun nyanyian tradisional. Kemudian, jenis folklore yang kedua ialah folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan adalah sebuah tradisi yang memiliki perpaduan antara lisan dan unsur isyarat gerak. Isyarat gerak ini memiliki makna hubungan terhadap sesuatu yang bersifat gaib.
Misalnya, ada sebuah batu yang dianggap memiliki kekuatan kekebalan terhadap mereka yang memakainya dan mempercayainya. Folklore sebagian lisan ini juga dikatakan sebagai adat kebiasaan. Lalu, adapun bentuk-bentuk dari folklore sebagian lisan adalah kepercayaan rakyat, permainan oleh rakyat tertentu, adat istiadat, upacara, dan pesta rakyat, serta masih banyak hal lain-lainnya. Kemudian, jenis folklore yang terakhir ialah folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan adalah suatu tradisi turun-temurun yang tidak melibatkan kata-kata sama sekali. Folklore ini menggunakan material ataupun non-material sebagai cara dalam hal pewarisannya dan mencerminkan keterampilan serta teknis estetika dari masyarakat. Bentuk-bentuk folklore dalam folklore ini yang termasuk ke dalam kategori material yakni ada arsitektur rakyat yang berupa bentuk asli rumah daerah ataupun bentuk lumbung padi. Kemudian ada kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat, serta makanan, minuman, dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk ke dalam non-material dalam folklore ini yakni ada gerak isyarat tradisional dan bunyi isyarat sebagai komunikasi. Saya, Amelia Firda Januarti, meminta maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.